Baik, selamat pagi Bu Nana. Sekarang kami ingin mempresentasikan hasil observasi SSOP kelompok kami yang terdiri dari Chelsea, dan saya Daniel, dan Karen. Nah, berikut adalah table of contents dari presentasi kami. Nah, pendahuluan. Pertama, sanitasi berkaitan erat dengan keamanan pangan karena sanitasi didefinisikan sebagai upaya untuk mencegah penyakit yang bersumber dari bahan pangan dan juga upaya pengendalian sumber-sumber yang berkaitan dan berpotensi menjadi kontaminan produk pangan. Nah, ini adalah 8 kunci SSOP. Yang pertama adalah keamanan air, yang kedua adalah kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan, lalu pencegahan kontaminasi silang yang kemungkinan dapat terjadi, pemeliharaan fasilitas cuci tangan, sanitasi, dan toilet, kemudian proteksi dari bahan kontaminan, pelabelan penyimpanan dan penggunaan senyawa toksik, lalu pengawasan kondisi karyawan, dan juga yang terakhir adalah pengendalian hama. Hasil kami mengobservasi kafe The Corners Coffee. The Corners Coffee merupakan sebuah coffee shop skala UMKM yang berlokasi di Jalan Wijaya Kusuma, nomor 15 Cipete, Kota Tangerang, Banten. Interview dan observasi dilakukan pada tanggal 16 November 2021 bersama dengan supervisor kafe. Oke, berikutnya adalah hasil observasi. Next. Yang pertama adalah poin keamanan air. Jadi berdasarkan hasil observasi, The Corners Cafe ini membagi dua jenis air, ada air pump dan juga air mineral galon. Dan mereka tidak menerapkan monitoring khusus terhadap air pump. Dan untuk air mineral galon yang digunakan itu bukan dari air mineral galon isi ulang. Untuk tindakan koreksi yang perlu dilakukan adalah perlu adanya monitoring air pump minimal 1 bulan sekali untuk memastikan kebersihan dan keamanan air. Oke. Yang berikutnya adalah poin kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan. Jadi, di The Corners Coffee ini, peralatan produksi utamanya itu ada coffee grinder, coffee maker, cup sealer, tea infuser, grill pan, dan juga spatula. Semua peralatan produksi utama ini dibersihkan setiap kafe akan dibuka dan juga setelah ditutup. Peralatan lainnya seperti pisau, talenan, piring, sendok, dan lain-lain dibersihkan setiap selesai digunakan. Untuk wadah penyimpanan bahan baku dibersihkan menggunakan tisu setiap sebelum bahan baku masuk. Untuk tindakan koreksi yang perlu dilakukan adalah perlu adanya desinfeksi terhadap wadah penyimpanan sebelum digunakan dan juga perlu adanya maintenance rutin terhadap peralatan produksi utama khususnya coffee grinder, coffee maker, cup sealer, dan juga tea infuser. Berikutnya adalah poin pencegahan kontaminasi silang. Berdasarkan hasil observasi didapatkan bahwa terdapat penerapan sistem jangka waktu penghabisan untuk beberapa bahan baku tertentu. Kemudian bahan baku seperti kopi dan teh dibeli dalam keadaan sealed, dilakukan pemisahan antara bahan baku matang dan mentah, dilakukan pemeriksaan rutin juga terhadap kondisi kulkas, dan juga karyawannya diwajibkan menggunakan masker dan rutin mencuci tangan sebelum melakukan proses pengolahan. Untuk tindakan koreksinya, perlu adanya perbaikan ketentuan untuk karyawan seperti menambahkan aturan penggunaan hairnet, sarung tangan, apron, serta seragam khusus untuk bekerja. Adapun poin berikutnya itu mengenai pemeliharaan fasilitas cuci tangan, sanitasi, serta toilet. Berdasarkan hasil observasi, wastafel cuci tangan hanya terdapat di dalam toilet. Lalu disediakan hand sanitizer untuk pengunjung. Adapun terdapat fasilitas toilet untuk pengunjung serta karyawan yang dibersihkan setiap harinya. Lalu tindakan koreksi yaitu penyediaan wastafel di luar toilet serta toilet customer dan karyawan perlu dipisah. Next. Adapun poin berikutnya yaitu proteksi dari bahan kontaminan. Berdasarkan hasil observasi, bahan-bahan pembersih disimpan dalam lemari yang berdekatan dengan tempat produksi. Lalu penggunaan kapur barus sebagai anti serangga. Adapun tindakan koreksi yang kemungkinan nanti akan dilakukan yaitu lokasi penyimpanan bahan-bahan pembersih terpisah dengan ruang produksi. Lalu dengan meminimalisir penggunaan kapur barus dengan melakukan tindakan preventif terhadap serangga seperti menutup lubang munculnya serangga tersebut. Next. Adapun poin berikutnya yaitu mengenai pelabelan, penyimpanan, serta penggunaan senyawa toksik. Berdasarkan hasil observasi, pelabelan senyawa toksik dengan jelas pada racun pengusir serangga. Lalu pelabelan terhadap bahan baku guna mengetahui tanggal di mana bahan baku tersebut pertama kali masuk ke dalam kulkas untuk disimpan itu belum diterapkan.
Lalu kondisi tempat penyimpanan bahan baku seperti kulkas, lemari, serta kontainer rutin dibersihkan kecuali kulkas yang dibersihkan 3 hari sekali. Adapun tindakan koreksi yaitu penerapan label pada bahan baku, lalu menerapkan sistem FIFO bahan baku yang terstruktur. Kemudian ya itu poin pengawasan kondisi karyawan. Hasil observasi kami menyatakan bahwa kesehatan karyawan tidak diperiksa secara rutin atau berkala. Sistem pemantauan hanya melalui pelaporan kondisi karyawan terhadap atasan. Kemudian adalah karyawan yang sakit mendadak tetap harus menyelesaikan shift kerjanya. Kemudian mewajibkan penggunaan masker dan sering mencuci tangan dalam area kafe, dan karyawan juga disediakan hand sanitizer khusus bagi karyawan. Kemudian tidak disediakan seragam atau hairnet khusus bagi para karyawan. Kemudian tindakan koreksi yang harus dilakukan pada The Corners Coffee adalah pemantauan kesehatan yang rutin dan berkala bagi semua karyawan. Kemudian memperbolehkan karyawan untuk segera meninggalkan area kafe bila sakit mendadak. Dan yang ketiga adalah menambah jumlah karyawan agar dapat saling mengisi shift kerja yang lebih banyak. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian hama. Hasil observasi dari The Corners Cafe adalah pembuangan sampah di luar area kafe yang cukup rutin sehingga mampu menjauhkan sumber munculnya hama yang dekat dengan area produksi kafe. Kemudian semut terkadang muncul pada area bar. Pencegahan serangga dilakukan dengan mencari sumber lubang yang lalu menutup ataupun memberikan kapur barus. Tindakan koreksi yang perlu dibenahi pada pengendalian hama yaitu dapat menggunakan logsheet sebagai pencatatan ataupun pendataan tindakan dan pencegahan dan pengendalian hama. Kemudian mencari tahu serta menutup lubang-lubang sumber hama untuk meminimalisir penggunaan racun pengusir hama. Dan kesimpulan yang kami dapat adalah berdasarkan observasi serta wawancara yang telah dilakukan bersama pihak kafe, peneliti menyimpulkan bahwa Cafe The Corners Coffee memerlukan beberapa perbaikan pada sistem atau prosedur sanitasi yang saat ini mereka jalankan. Hal yang paling perlu diperhatikan dan harus diperbaiki serta ditingkatkan oleh pihak kafe adalah perihal prosedur standar untuk karyawan atau barista yang bekerja di kafe. Selain itu, sistem yang diterapkan oleh kafe terhadap bahan baku sudah dapat terbilang cukup baik dan harus dipertahankan, namun tetap membutuhkan beberapa peningkatan. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Berikut adalah dokumentasi dari observasi kami. Oke, selanjutnya adalah dokumen SSOP yang kelompok kami buat untuk The Corners Coffee. Yang pertama, barista atau karyawan yang akan memasuki area produksi atau pengolahan diwajibkan mengganti pakaian dengan seragam bersih yang telah disediakan, melepas aksesoris mudah lepas seperti jam tangan, anting-anting, cincin, dan kalung, mencuci tangan menggunakan sabun cuci tangan yang telah disediakan, membersihkan kuku dan rutin memotong kuku serta tidak menggunakan cat kuku, menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan, serta menggunakan sepatu bersih yang telah disediakan. Berikutnya, barista atau karyawan yang sedang melakukan proses produksi atau pengolahan diwajibkan menggunakan sarung tangan bersih, masker bersih, dan apron bersih yang telah disediakan, menggunakan hairnet bagi barista atau karyawan yang tidak menggunakan hijab, menggunakan jilbab tanpa jarum bagi barista atau karyawan yang berhijab, rutin mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer setiap sebelum melakukan proses produksi atau pengolahan, rutin membersihkan peralatan pengolahan sebelum digunakan untuk membuat pesanan customer berikutnya. Selalu membersihkan bahan baku yang akan disajikan kepada customer sebelum diolah, memastikan kebersihan kemasan yang digunakan untuk pengemasan produk, dilarang menggunakan gadget dalam bentuk apapun seperti menerima panggilan, chatting, bermain games, dan lain sebagainya di area produksi atau pengolahan. Dan juga dilarang melakukan hal-hal yang dapat memicu kontaminasi seperti penggunaan senyawa toksik berupa pengusir serangga serta hal-hal yang dapat menimbulkan debu atau kotoran. Adapun berikutnya yaitu barista atau karyawan yang melakukan pembelian atau penerimaan bahan baku dari supplier diwajibkan pertama, memiliki pengetahuan mengenai ciri-ciri bahan baku yang segar dan layak dikonsumsi. Lalu yang kedua, memilih bahan baku yang segar dan layak konsumsi.
Tiga yaitu melakukan pembersihan bahan baku serta pembersihan wadah tempat penyimpanan bahan baku segera setelah bahan baku dibeli, serta memastikan suhu tempat penyimpanan berupa kulkas dalam kondisi suhu yang optimal untuk menjaga kesegaran bahan. Yang keempat, memberikan label tanggal bahan baku tersebut masuk ke dalam tempat penyimpanan serta menerapkan sistem first in first out sesuai dengan label tanggal yang sudah dipasang. Lalu berikutnya yaitu memisahkan tempat penyimpanan antara bahan matang dengan bahan mentah. Lalu mengontrol serta memperhatikan tanggal kadaluarsa dari bahan baku dalam kemasan seperti susu, biji kopi, daun teh, frozen food, dan saus-saus lainnya. Adapun yang terakhir yaitu mengontrol serta memberikan jangka waktu terhadap bahan baku berikut, yaitu daging, yaitu harus habis dalam 3 hari, sayur harus habis dalam 2 hari, serta roti harus dihabiskan dalam jangka waktu 2 hari. Berikutnya adalah untuk barista karyawan yang dilarang beraktivitas di area produksi atau pengolahan jika yang pertama sedang menderita penyakit yang menular seperti flu, batuk, dan pilek. Yang kedua sedang mengalami sakit yang dapat menurunkan kinerja seperti mengalami kepincangan kaki atau tangan yang tidak dapat bekerja secara maksimal. Yang ketiga sedang mengalami sakit yang dapat berpotensi membuat barista atau karyawan pingsan, mual, dan muntah. Kemudian yang harus dilakukan barista atau karyawan saat kafe akan dibuka dan ditutup diantaranya yang pertama sebelum kafe dibuka, lakukan pembersihan meja, lantai, serta peralatan lainnya yang terdapat di area produksi atau pengolahan. Yang kedua, sebelum kafe dibuka, pastikan bahan baku masih dalam jangka waktu yang ditentukan. Yang ketiga, setelah kafe ditutup, lakukan pembersihan meja, lantai, serta peralatan lainnya yang terdapat di area produksi atau pengolahan. Keempat, setelah kafe ditutup, pastikan tidak terdapat celah untuk binatang atau hama mengkontaminasi lantai, meja, serta peralatan produksi atau pengolahan. Yang terakhir adalah setelah kafe ditutup, lakukan pembersihan terhadap toilet, serta memastikan water closet tidak tersumbat. Nah, berikut adalah form SSOP-nya. Dan sekian, terima kasih.